Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsal MPD, Kepala SMP Negeri 1 Sitiun, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan suatu best practice atau berbagi praktek baik tentang kegiatan saya sebagai seorang kepala sekolah. Adapun kegiatan best practice yang ingin saya sampaikan ini adalah rangka apresiasi GTK tahun 2023. Ada 4 langkah yang saya ambil di sini di dalam pengimplementasian praktek baik yang saya lakukan di sekolah saya. Judul daripada praktek baik yang saya sampaikan itu adalah tentang pelaksanaan supervisi dalam kelas yang saya kemas dalam satu judul, namanya dari diskusi menjadi solusi. Sebagai seorang kepala sekolah, saya mempunyai tugas untuk mensupervisi guru saya. Itu adalah suatu tugas pokok yang harus dilakukan oleh setiap kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu melaksanakan supervisi untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Supervisi adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh kepala sekolah di dalam kelas, supaya kepala sekolah bisa dan mengetahui ada apa di dalam kelas dan bagaimana guru memberikan pembelajaran di dalam kelas. Tugas pokok ini adalah suatu tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah. Di sekolah saya ada supervisi yang saya laksanakan, yaitu supervisi untuk mengetahui pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru yang saya sebut dengan supervisi harian guru. Kemudian ada supervisi yang saya laksanakan dalam rangka penilaian kinerja guru pada akhir tahun. Kalau untuk penilaian kinerja guru pada akhir tahun itu saya melibatkan tim supervisi dari guru-guru senior. Tapi kalau dalam kegiatan supervisi harian, saya secara langsung melaksanakan supervisi itu supaya saya bisa yakin bahwa apa yang dilakukan oleh guru-guru saya di dalam kelas itu saya ketahui. Kendala yang saya hadapi di dalam pelaksanaan supervisi itu adalah keterbatasan waktu. Sekolah saya itu terdiri atas 24 rombel dengan guru sebanyak 48 orang. Karena memang keterbatasan waktu dan juga tugas daripada manajemen sekolah yang lainnya, maka kadang-kadang saya tidak tuntas melaksanakan supervisi untuk seluruh guru dalam satu semester. Walaupun kadang-kadang untuk menuntaskannya itu saya juga minta tolong kepada guru-guru senior lainnya. Di samping kita melaksanakan supervisi di dalam kelas dan pada waktu tertentu dibantu oleh guru-guru kita, tapi ada satu hal yang kadang-kadang juga tidak bisa saya laksanakan secara penuh, yaitu pelaksanaan tindak lanjut supervisi itu sendiri atau tindakan refleksi. Karena memang mencocokkan jadwal dengan guru, karena rata-rata guru kita itu mengajar 24 jam. Ketika supervisi sudah selesai kita laksanakan, mestinya kita melaksanakan refleksi di dalam suatu ruangan yang memungkinkan nanti kita memberikan masukan-masukan kepada guru kita. Hal ini yang kadang-kadang tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan di sekolah saya, karena memang jumlah guru yang banyak, keterbatasan waktu guru, dan juga keterbatasan waktu saya dalam melaksanakan tindak lanjut refleksi itu. Maka untuk menghadapi hal yang seperti ini, saya berkomunikasi dengan komite pembelajaran di sekolah saya, mencari suatu trik, suatu cara, suatu solusi bagaimana kita bisa tetap memberikan semacam solusi dari tugas supervisi yang kita laksanakan itu. Seiringan dengan ditetapkannya sekolah saya sebagai sekolah penggerak pada tahun 2022, maka ada suatu kegiatan dalam kegiatan sekolah penggerak itu namanya komunitas praktisi, yang kemudian disebut lagi namanya menjadi komunitas belajar. Komunitas praktisi atau komunitas belajar ini adalah suatu komunitas yang menghimpun guru-guru yang mengajar di implementasi kurikulum Merdeka, di mana kita setelah guru itu melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita mencoba merefleksikan atau coba mencari tindak lanjut daripada kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di dalam kelas. Kita tahu bahwa kurikulum Merdeka ini adalah suatu program baru dengan beberapa strategi atau pembaruan yang ada di dalam kurikulum itu, termasuk pelaksanaan proyek P5. Maka di dalam kegiatan-kegiatan itu kita mesti harus punya suatu wadah
wadah yang namanya komunitas praktisi atau komunitas belajar yang bisa membimbing guru-guru kita di dalam percepatan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Jadi setelah kita lihat ada kendala di dalam pelaksanaan supervisi dan juga tindak lanjut dan refleksi daripada kegiatan seorang kepala sekolah itu, maka kita bersama komunitas pembelajar bersama komite pembelajaran di sekolah membentuk komunitas belajar. Komunitas belajar itu kita lihat bisa membantu beberapa kegiatan kepala sekolah dan juga komite pembelajaran. Kita lihat setelah kita diskusi, maka kita menyusun beberapa strategi dalam bagaimana kegiatan komunitas belajar ini bisa menjadi suatu solusi membantu kepala sekolah dan juga membantu guru di dalam membuat atau menentukan arah pembelajaran yang baik di dalam